Pernah merasa bisnis online kalian sepi pembeli? Sudah coba jualan di media sosial, tapi yang beli juga hanya bisa dihitung dengan jari? Kamu mungkin melakukan kesalahan besar yang bisa bikin pelanggan kalian kabur. Tapi tenang, karena di video ini saya bakalan kasih tahu strategi yang terbukti bisa menarik 1000 pelanggan pertama dengan cepat di bisnis online yang sedang kamu kelola. Faktanya, 90% bisnis online itu gagal bukan karena produknya yang jelek, tapi karena mereka tidak tahu cara mendapatkan pelanggan atau customer. Kalau kamu masih mengandalkan cara lama, stop sekarang juga. Tahun 2025 adalah era di mana strategi jualan itu udah berubah total. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan, simak baik-baik video ini, karena saya bakalan spill strategi macam apa yang sangat efektif. Saya bakalan ngebongkar strategi yang jarang diketahui, tapi sangat powerful. Mulai dari cara memanfaatkan AI untuk mendatangkan pembeli otomatis, hingga trik viral di media sosial TikTok, serta cara membuat pelanggan loyal tanpa harus keluar banyak biaya iklan. Dan bagian paling menariknya, kamu nggak perlu stok barang sama sekali untuk bisa dapat omset miliaran per bulan. Jangan sampai kamu ketinggalan tren ini, oleh karena itu klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Dan siap-siap, karena di video ini kamu bakalan tahu langkah konkret, langkah strategis untuk menjaring ribuan pelanggan pertama kalian dan mengubah bisnis kalian jadi mesin uang. Sebenarnya poin kunci dari mendapatkan omset besar dari bisnis online yang sedang kamu kelola, apalagi kalau kamu pengen mendapatkan omset puluhan, ratusan, hingga miliaran rupiah, semua itu tergantung pada strategi jualan yang kalian terapkan, yang kalian lakukan. Mungkin kedengarannya terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk untuk mendapatkan omset hingga miliaran rupiah dari sebuah bisnis yang modalnya aja kalian nggak punya. Nggak perlu ngeluarin modal, rasa-rasanya mustahil. Tapi di era digital semuanya serba mungkin, nggak ada yang nggak mungkin karena semuanya udah terintegrasi ke dalam jaringan internet yang semuanya udah dibikin sangat mudah. Tinggal sekarang kamu mau melakukannya atau tidak. Ini kesempatan emas, kesempatan yang semua orang bisa mendapatkan. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, semua bisnis apapun bentuknya, entah itu bisnis konvensional maupun bisnis online atau digital, butuh strategi jualan. Nah, jualan itu bukan sekedar menawarkan produk yang kalian punya, tapi harus dimulai dari langkah yang paling mendasar, langkah yang paling utama, yaitu menentukan target pasar yang tepat. Karena begini, kalau kalian jualan atau menawarkan produk kalian ke mereka yang bukan target pasar kalian, sampai kiamat pun jualan atau produk kalian itu nggak bakalan laku. Misalnya, sales rokok datang ke orang yang nggak pernah merokok. Presentasi selama 2 jam misalnya, ya orang itu nggak bakalan beli karena dia nggak merokok. Itu artinya sasarannya keliru. Artinya sebelum kalian memutuskan untuk menawarkan produk kalian ke seseorang, kalian juga harus tahu pasarnya. Pasar kalian itu siapa? Oleh karena itu kalian harus memahami target pasar kalian. Siapa yang akan membeli dan menjadi pelanggan dari bisnis yang kalian punya. Caranya adalah dengan melakukan riset pasar. Nah, riset pasar ini bisa misalnya menggunakan Google Trends, riset pesaing atau kompetitor di media sosial, atau juga kamu bisa menggunakan alat-alat seperti Facebook Audience Insights. Nah, ada banyak cara yang sebenarnya bisa kalian lakukan untuk meriset pasar, meriset target. Yang pada intinya adalah untuk mengenali, untuk memahami siapa target pasar bisnis yang kalian punya. Google Trends itu kalian bisa pakai untuk memahami jenis konten atau produk yang nanti diminati oleh pelanggan. Sedangkan Facebook Audience Insight atau alat yang lain yang sejenis itu dipakai untuk mendapatkan data tentang demografi dan minat target pasar kalian. Kalau kalian sudah paham siapa target pasar kalian, produk seperti apa yang mereka butuhkan, dan demografinya juga seperti apa, orang tua atau kalangan muda, generasi milenial, kalian bakalan enak jualannya. Kalian tidak perlu buang-buang waktu, buang-buang energi untuk jualan ke pasar yang tidak tepat. Kalian langsung saja ke pasar yang udah kalian riset tadi.
Kalau ternyata pasar kalian adalah generasi milenial, ya langsung aja tawarkan produk-produk kalian ke mereka. Jangan repot-repot membuang waktu dan tenaga kalian untuk memasarkan produk yang kalian punya ke orang-orang yang tidak sesuai dengan target pasar kalian. Artinya, riset untuk memahami target pasar itu sangat penting, sangat berguna untuk strategi yang bakal nanti kalian terapkan. Nah, langkah berikutnya, kalian juga perlu membangun branding yang kuat. Karena branding yang kuat itu bakalan membuat bisnis kalian lebih dipercaya dan menarik perhatian para pelanggan. Mulai dari logo, warna, dan font itu harus dibuat secara konsisten di semua platform. Bikin cerita brand yang emosional dan relevan dengan audiens kalian, serta gunakan media sosial untuk menunjukkan nilai dan misi bisnis yang kalian punya. Di dalam bisnis, baik itu untuk melakukan pemasaran atau hanya sekedar untuk membangun brand yang kuat, ada yang namanya brand identity atau identitas brand. Seperti yang udah saya jelasin tadi, brand identity itu sangat penting sebagai identitas bisnis yang kalian kelola, yang secara fisik itu nanti bisa dibuktikan atau diwujudkan ke dalam bentuk tampilan-tampilan seperti logo, jenis font, penggunaan warna, hingga visi dan misi dari bisnis yang kalian punya. Sekali lagi saya katakan, identitas brand itu bisa meliputi nama brand yang mudah diingat, logo yang mencerminkan nilai bisnis kalian, warna dan tipografi yang konsisten, serta tone komunikasi yang khas dari bisnis kalian. Sebagai contoh, mungkin kalian kenal brand Apple atau Nike, yang nggak hanya dikenal dari produk yang mereka hasilkan, tetapi juga dari filosofi dan emosi yang mereka optimalkan melalui branding yang mereka punya. Apple itu menonjol dengan desain minimalis dan eksklusivitasnya. Sementara Nike itu dikenal dengan semangat kompetitif dan motivasi dalam slogannya, "Just Do It". Jadi semua brand identity itu ada di situ. Nah, komponen-komponen itu harus ada di bisnis yang kalian punya agar nanti pelanggan percaya bahwa bisnis kalian itu kredibel, ada tujuan besar yang ingin dicapai. Dan pelanggan itu kan nggak akan segan-segan untuk menjadi bagian dari tujuan, visi, dan misi besar yang akan dicapai oleh bisnis kalian. Sekali lagi, saya mau bilang, di dalam dunia bisnis digital yang sekarang udah semakin kompetitif, identitas brand itu bukan hanya sekedar logo atau slogan. Identitas brand itu jiwa dari sebuah bisnis. Kenapa? Karena brand identity itu adalah bagian penting dari bagaimana bisnis kalian merepresentasikan dirinya, bagaimana audiens melihatnya, melihat bisnis kalian, dan bagaimana produk dan layanan bisnis kalian itu membangun hubungan emosional dengan para pelanggan, dengan para customer. Nah, menurut riset dari Lucid Press, perusahaan dengan identitas brand atau brand identity yang konsisten itu bisa meningkatkan pendapatan atau penghasilan hingga 33% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak memiliki strategi branding yang jelas. Nah, lebih dari itu, identitas brand atau brand identity itu juga dipengaruhi oleh berbagai pengalaman pelanggan. Sebuah studi dari Zendesk menemukan bahwa 80% pelanggan akan tetap loyal pada brand yang memberikan pengalaman positif dan konsisten kepada para pelanggannya. Oleh karena itu, selain membangun estetika yang menarik, brand yang kalian punya itu juga perlu untuk menyampaikan nilai-nilai yang relevan dengan audiens kalian. Artinya, di era digital seperti sekarang, bisnis yang ingin berkembang itu tidak cukup hanya mengandalkan produk yang bagus, nggak cukup, tetapi juga harus memiliki identitas brand yang kuat dan kemudian juga berkesan bagi customer atau pelanggan mereka. Oleh karenanya, karena pelanggan kalian hari ini itu sebagian besar menggunakan atau dekat sekali dengan media sosial, kalian ya juga harus membangun brand identity bisnis kalian dan memasarkan produk kalian itu ya melalui media sosial yang ada sekarang. Kalian bisa menggunakan TikTok dan Instagram Reels, YouTube Shorts, Facebook Groups, dan komunitas, atau kalian juga bisa bekerja sama dengan influencer marketing. Kalian bisa memberi insentif kepada para pelanggan lama yang membawa pelanggan baru, berikan diskon atau hadiah untuk pelanggan yang sering membeli, pelanggan yang loyal,
Atau kalian ajak orang lain untuk kemudian memasarkan produk kalian dengan sistem komisi. Ada banyak cara yang bisa kalian lakukan untuk memasarkan produk kalian, tapi yang jelas setiap cara, setiap strategi yang udah kalian terapkan itu harus kalian evaluasi, harus kalian analisis secara berkala. Karena strategi yang efektif hari ini itu belum tentu relevan untuk esok atau seminggu ke depan. Oleh karena itu, analisis dan evaluasi strategi secara berkala itu menjadi elemen atau menjadi komponen penting dalam memastikan bisnis kalian tetap kompetitif dan bertumbuh. Tanpa evaluasi yang rutin, bisnis kalian itu punya resiko terjebak ke dalam strategi yang nggak efektif. Jadi nanti juga akan menghambat pertumbuhan bisnis kalian, bahkan juga berpotensi bisnis kalian mengalami kerugian. Evaluasi strategi itu bukan hanya sekedar melihat angka penjualan, tetapi juga memahami apakah setiap aspek bisnis, mulai dari pemasaran hingga operasional, itu berjalan sesuai tujuan yang udah kalian tetapkan. Kalian bisa menggunakan Key Performance Indicators misalnya, atau Google Analytics, atau Facebook Business Manager, atau TikTok Analytics. Untuk apa? Untuk menganalisis apakah strategi yang udah kalian tetapkan, yang sudah kalian gunakan, yang udah kalian terapkan itu efektif atau enggak. Sekali lagi, kunci utama agar bisa bisnis online kalian itu sukses itu ada pada strategi yang kalian terapkan. Tapi ya tetap saja strategi dasarnya, pondasi utamanya adalah kalau kalian pengen sukses mendapatkan omset yang luar biasa besar dari bisnis yang kalian punya, kalian harus konsisten dan cepat beradaptasi dengan tren-tren terbaru. Oke, segitu dulu dari saya di konten kali ini. Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang pengen atau tercerahkan untuk bisa menjadi sukses di bisnis online. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah menonton video-video saya di konten-konten sebelumnya, dan bagi kalian yang sudah memberikan kritik serta masukannya atau secara umum komentar di video-video saya sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.